Nafiza merupakan sebuah usaha yang sudah dijalankan oleh Ibu Vina sejak beliau berada di bangku perkuliahan. Yang pada awalnya beliau hanya menjualkan milik saudaranya, akan tetapi dengan adanya tekad yang kuat, beliau mengembangkan usahanya tersebut hingga akhirnya masih berjalan sampai sekarang dan memiliki banyak karyawan. Platform yang digunakan Ibu Vina ini sangat mengikuti zaman. Beliau menjualkannya lewat Facebook, Instagram, bahkan TikTok. Karena beliau melihat banyak peluang dari situ. Usaha yang dijalankan Ibu Vina ini bukan hanya tenun ikat Nafiza saja, akan tetapi ada banyak sekali, misalnya makanan, perlengkapan sholat, baju, dan lain-lain. Untuk info lebih lanjutnya bisa disimak wawancara berikut ini. Tanya terkait lulusan, apakah itu lulusan mana? Kalau saya aslinya lulusan dari S1-nya saya dari jurusan Bahasa Inggris UIN Walusalam Semarang, terus ambil S2 di Universitas Negeri Semarang. Jadi agak nggak nyambung kalau mau tanya tentang kewirausahaan. Terus kenapa akhirnya Ibu memilih bisnis tersebut? Kan nggak relevan kan terkait jurusan itu? Iya. Aslinya dulu sempet galau ya mau ngelanjutin ngajar karena udah ambil ngajar itu 10 tahun. Terus tapi pas selama ngajar itu juga saya menjalankan bisnis itu. Jadi saya menjalankan bisnis itu sejak mulai dari sebelum lulus, artinya pas masa kuliah. Jadi sambil kuliah saya sambil usaha pertama saya itu jualan kain tenun, karena saya notabene kan dari desa Troso Jepara, yang mana desa itu merupakan sentra produksi kain tenun ikat Jepara gitu. Jadi dari kondisi kepepet sih, aslinya kepepet karena butuh duit, terus akhirnya itu jualin kain tenun punya saudara, saya bawa dulu, terus nanti kalau udah laku baru saya bayar. Terus akhirnya ketagihan dari situ, karena dari situ kan bisa membantu biaya kuliah saya ya, maksudnya kan tidak 100% disupport sama orang tua. Terus mengembangkan jualan tenun itu dari awalnya yang offline sekarang jadi online. Terus sekarang sudah punya banyak ratusan tim penjualan online ya. Karena nggak banyak tetangga yang tahu juga kalau saya jualan gitu, jadi saya mainnya online gitu. Itu alasannya sih, karena kepepet, terus akhirnya sekarang jadi suka gitu. Berarti kayak nggak ada store-nya gitu Bu? Store-nya ada di sini, cuma memang store-nya nggak yang terus kayak store gede terus itu untuk dikunjungi, enggak sih, cuma store kecil. Dan di sini pun itu penuh karena saya jualannya kan palu gada. Jadi dulunya cuma tenun aja. Terus lama-lama saya habis lulus S2 itu saya cari-cari informasi lebih lanjut tentang dunia bisnis online, dan ternyata itu banyak banget peluang. Kita tanpa nyetok pun itu udah bisa jualan. Jadi terus akhirnya selain tenun itu saya juga jualan aneka produk lain sampai terkenal dengan bisnis palu gada. Apa yang lo mau gua ada gitu. Ya jadi terus tenun itu brand saya sendiri, saya selaku ownernya, maksudnya mulai dari jualan kain sampai produk jadi. Terus selain itu juga jualan produk makanan. Jadi saya bagi dalam beberapa grup. Jadi ada grup tenun, itu khusus tenun. Terus ada grup makanan, itu ada banyak sih, ada kayak basreng, ada aneka keripik sayur dari Malang, terus ada juga aneka camilan-camilan. Kalau untuk jelang lebaran kayak ini yang laris mau parcel sama coklat. Terus ada juga grup spray, itu juga ada. Semuanya kebanyakan saya dropship tahu? Dropship itu dikirim langsung dari produsen ke pembelinya. Tapi sebelumnya saya udah tahu kualitasnya gitu. Terus ada juga grup apalagi ya, daster kayak gitu, produk-produk tuwil dari Pekalongan. Terus ada juga grup hijab, brand fashion, saya ambil dari Kudus, itu Yesana, ada brand fashion, gamis, jilbab itu. Jadi banyak sih, ada bantal juga. Jadi semuanya ada, dijual aja. Saya kan mumpung peluang, jadi punya banyak pasukan, kita bareng-bareng. Meskipun mungkin kadang orang mikir labanya nanti sedikit dong kalau dibagi sama orang, tapi nggak apa-apa, kita kan jalan bareng. Jadi lebih baik
seneng jualan bareng daripada jualan sendiri. Jadi labanya itu dirasain orang gitu. Itu terkait platformnya apa aja? Kalau platformnya saya kebanyakan masih 85% dari Facebook. 85% dari Facebook, nggak tahu ya, saya nyaman aja, mungkin karena emak-emaknya di situ banyak ya. Emak-emaknya di situ banyak. Terus di Facebook itu, tapi saya banyak di Facebook itu nggak cuma branded, nggak cuma personal account, tapi aku juga bikin fans page, bikin grup Facebook juga. Jadi nanti tiap hari admin saya ngupload di kayak grup Facebook itu secara bergantian. Terus yo itu sih mau optimalkan reel kayak gitu. Tapi ada juga Instagram itu harus menurutku sih. Tapi aku belum pernah yang terus bayar atau apa itu ya belum. TikTok juga ada, cuma memang fokusnya saya membangun personal branding sama jualannya di Facebook buat cari masa itu. Ternyata banyak banget orang di Facebook. Masih dari dulu yang saya jualannya itu cuma beberapa segelintir orang aja yang cuma deket-deket, sekarang dari Facebook bisa dapat ratusan orang gitu. Terus kenapa mbaknya memilih ini produk tersebut? Soalnya kan banyak gitu kan. Kenapa akhirnya memilih produk tersebut? Oke, kalau sebenarnya kita menjual produk itu menjadi solusi atas kebutuhan calon customer kita ya. Misalkan kita melihat peluang, oh kalau mahasiswa itu dia sukanya hijab yang polos, yang low price gitu, harga murah gitu ya. Nah, terus kalau kayak tenun pun juga gitu. Tapi kalau untuk tenun aslinya saya tidak melihat peluang pasar dulu, karena memang pasar itu belum banyak yang tahu tentang tenun. Jadi saya berusaha memberikan edukasi kepada orang-orang gimana biar orang itu kenal sama tenun. Karena memang basicnya kan saya dari itu ya, desa itu, jadi berusaha memperkenalkan tujuannya. Tapi kalau untuk produk lain, alasannya yang pertama melihat peluang pasar sih. Melihat peluang pasar di mana misalkan kayak camilan, oh ternyata banyak loh emak-emak itu yang ogah untuk antri belanja karena misalkan punya anak kecil atau kesibukan di rumah gitu. Dan ternyata dari jualan online pun itu bisa membantu para ibu-ibu yang tidak punya waktu untuk keluar untuk belanja dari rumah begitu. Peluang itu sih, melihat peluang, terus selain melihat peluang customer juga melihat peluang peluang rezeki. Jadi di situ pokoknya apa aja deh tak jual buat teman-teman yang udah ada di grup itu. Saya komporin, misalkan ada produk baru, hari ini saya mau jualan bantal loh, siapa yang mau ikut gitu. Terus hari ini saya mau jual, siapa yang mau ikut gitu. Jadi ngajak bareng-bareng aja sama ibu-ibu yang mau produktif dari rumah gitu sih. Terus untuk terkait tenunnya itu udah jadi baju apa gimana Bu? Untuk terkait tenun yang produk saya sendiri itu ada yang udah jadi baju kayak gini, jadi ada juga yang masih bentuk kain. Tapi ya balance sih, ada yang kadang minta kain, ada yang kadang baju. Tapi untuk baju kayak gini prosesnya, kalau dulu masih zaman dulu itu foto katalognya masih saya sendiri. Tapi alhamdulillah sekarang udah bisa produksi baju yang lebih bagus, terus foto katalognya udah pakai model gitu, biar nggak bosen lihat muka saya. Terus apa saja yang ibu alami saat merintis, kesulitan apa yang ibu alami saat merintis usaha awalnya gitu? Pahit-pahitnya aku ceritain yang tenun dulu ya. Kalau untuk yang tenun, pahit-pahitnya itu sih memperkenalkan produk baru itu nggak mudah, karena tenun itu kan tidak semua pangsa pasar kena ya. Tapi kalau sekarang kan udah banyak banget di TikTok sama Shopee itu yang jual tenun ini itu, dan udah jadi ibaratnya tren fashion gitu. Tantangannya itu yang pertama, memperkenalkan produk baru itu nggak mudah, apalagi itu produk etnik yang tidak umum. Yang kedua, bahannya itu kan juga tidak umum, jadi perlu edukasi lebih. Misalkan, oh ini tenun itu ternyata produknya bertekstur tapi tetap nyaman ketika dipakai. Oh tenun itu ternyata nggak cuma buat ngajar loh, ternyata bisa untuk fashion, bisa untuk kondangan, dan bisa untuk yang lainnya gitu.